Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, senang sekali Damai Indonesiaku kembali menyapa Anda yang kali ini kita bersiaran langsung dari Masjid Al-Madinah Domet Duafa di Jalan Raya Parung, Jampang, Kemang, Kabupaten Bogor. Tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini persis seperti apa yang Anda saksikan di tayangan barusan, bahwa bagaimanakah ketika rumah tangga sudah tidak ada lagi kehadiran rasa aman dan juga nyaman. Ini insya Allah akan dibahas oleh guru-guru kita yang sudah hadir bersama jamaah. Ada Ustadz Kasif Her dan juga Ustadz Rustandi atau Jufri. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Barakallahu li wa lakumul afiyah fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada, Ustadz Kasif, mudah-mudahan panjang umur, sehatul afiat, host kita, Mas Sofyan, Bapak Ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu calon bidadari surganya Allah, ngarep banget ya, bapak-bapak calon penghuni surga. Kita jadikan rumah tangga kita ladang amal untuk menuju surganya Allah. Karena apa? Karena memang rumah tangga itu awalannya kita niatkan ibadah. Kalau niatnya ibadah, KDRT demi Allah nggak bakalan terjadi. Nggak usah betul, emang bener. Kenapa? Yang namanya ibadah, orang khusyuk, bener, sesuai dengan syarat dan rukunnya. Sholat, ibadah. Rumah tangga, ibadah. Ibu pernah nggak ngelihat orang sholat berantem? Bapak pernah nggak ngelihat orang sholat diomelin? Tunjuk-tunjukkan, tabok-tabokan. Kenapa dalam sholat nggak ada orang tabok-tabokan berantem? Kenapa di dalam rumah tangga ada orang tunjuk-tunjukkan? Malah yang terakhir ada tayangan bini dicekek. Itu orang apa tikus tuh? Kenapa bisa begitu? Karena memang niatan awalnya bahwa tujuan dalam rumah tangga adalah ibadah. Ada permasalahan dalam rumah tangga, wajar, sebab menyatukan kepala yang berbeda, isi otak yang berbeda, karakter yang berbeda, budaya yang berbeda. Kuncinya dua. Satu, pengertian. Dua, komunikasi. Tuh. Ini mohon maaf Bapak Ibu, walaupun usia saya, pernikahan saya mungkin belum begitu lama dibandingkan dengan emak-emak yang di pojok yang pakai kerudung hijau sama merah, yang nyatu sama kulit. Artinya rumah tangganya udah tua, Pak. Ini mohon maaf ya, Mak. Bukan ngajarin, bukan ngasih pengertian. Tapi yang namanya rumah tangga mah itu belajar seumur-umur. Ibadah selama-lamanya. Kenapa saya bilang ibadah seumur-umur dan belajar selama-lamanya? Sebab dalam ibadah, dalam rumah tangga, belajar dan belajar. Mohon maaf, ada di sini yang udah rumah tangganya 50 tahun? 40 tahun ada? Minggu ini ada monyong nggak sama suami? Padahal udah tahu, Pak. Emang begitu bini kita dari dulu.
mulutnya susah dikunci. Mohon maaf Pak, ibu udah tahu suaminya dari dulu emang koret, tetap aja gedeg, belajar dan belajar, betul. Yang kedua, ibadah dalam rumah tangga, ibadah yang tidak terbatasi dengan waktu. Apapun yang dilakukan oleh orang yang sudah rumah tangga dinilai ibadah, hatta nyengir. Ibadah. Ibu punten, ibu ngasih air segelas sama suami nilainya 10. Tapi nggak berlaku kelipatan ya. Kata AA Jupri segelas 10 kalau 2 gelas. Kalau 3 gelas. Besok suami pulang ngantor gua kasih 2 galon. Nggak nilai itu ibadahnya. Karena memang niatan ibadah dalam rumah tangga, kalau sudah awalan niatan ada ibadah, maka insya Allah berdasarkan iman, berdasarkan keimanannya, keilmuannya, nggak bakalan terjadi yang namanya KDRT, kekerasan dalam rumah. Mohon maaf juga ibu, punten, KDRT identik laki-laki yang bikin kekerasan sama ibu-ibu, bener, fisik. Tapi sebenarnya Pak, mohon maaf saya belain sebagai laki-laki. Bahasa kasarnya nih, emang lu doang yang bisa disakitin oleh laki-laki, dipukul jadi KDRT. Laki-laki pun bisa terjadi KDRT yang sifatnya verbal, nyakitin pakai fisik mungkin terluka, nyakitin pakai verbal pun akan terhina dari perasaan kitanya. Apalagi Pak, kalau kita ngerti bini kita, emang begitu bawaannya, udah setemannya. Pokoknya kalau dalam Sunda, dalam bahasa Sunda nih Bu, istilah Sunda, kalau rumah tangga ingin terhindar dari yang namanya KDRT, kudu repok. Rep, diem, pok, ngomong. Yang terjadi KDRT, empok-empokan. Yang ini ngomong, yang ini ngomong. Akhirnya, ya begitu. Repok. Kalau kita ngikutin kebiasaan perempuan Pak, mohon maaf Pak, sampai manapun perempuan dilawan, pasti kalah. Apalagi kalau perempuan udah keluar kata-kata, pokoknya. Asal istri udah keluar kata bahasa pokoknya, udah mendingan diem Pak. Sebab kita ngelawan istri nggak bakalan ada menangnya. Dia mah selalu bener makhluk yang diciptakan oleh Allah. Sen kiri belok kanan sah. Ditegor marah. Tuh Pak perempuan. Makanya kita mah diciptakan oleh Allah ini untuk menghindari KDRT ya Pak. Ya Bu ya Pak. Nih. Istri ngomel, kita memang diciptakan oleh Allah dari turunan Adam, Dam. Turunannya Hawa, Pak. Udah begitu dah. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, sekali lagi, dalam hal rumah tangga bukan saya ngajarin tentang rumah tangga, tapi memang itulah kunci-kuncinya. Allah bilang, wa asiruhunna bil ma'ruf. Kergauli istri kita, pasangan kita itu dengan baik. Bukan berarti lemah lembut kemudian bahasanya sampai kayak golek Sri Kandi sama Arjuna. Mau kemana? Bukan begitu. Tapi bahasa kita yang tegas, bahasa kita yang lugas. Untuk apa? Untuk menghindari KDRT. Kuncinya 2, 1 pengertian dan komunikasi. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Jufri, Masya Allah yang setelah memberikan tausiah di segmen pertama ini bagaimana hakikat kehidupan berumah tangga. Di dalamnya ada sakinah, mawaddah, warahmah karena diniatkan ibadah. Namun pertanyaannya, mengapa masih saja ada saja kasus KDRT? Untuk itu Islam melarang keras adanya KDRT. Inilah yang nanti akan diselengkapnya akan dibahas oleh guru kita Ustadz Kasifer. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dan masih disiarkan langsung dari Masjid Al-Madinah di Parung Jampang, Kemang, Kabupaten Bogor dengan para jamaah yang Masya Allah ini sepertinya masih
memperingati HUT kemerdekaan RI yang ke-79 ya Bu ya, seragamnya merah putih. Masya Allah. Nah pemirsa, kalau mengatakan kalau kita berbicara mengenai KDRT, meskipun berkali-kali terjadi, meskipun berkali-kali terungkap dan juga berkali-kali pelaku meminta maaf, tapi masih saja terjadi. Untuk itu kita perlu mengingatkan kembali bahwa betapa Islam melarang keras terhadap KDRT ini. Nah inilah selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Kasif Her. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari jawaban salamnya, ini jawaban salam yang insya Allah tahun depan berangkat haji. Tapi berangkat hajinya setelah saya. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala rasulil mustafa Sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tadi luar biasa guru kita sudah memaparkan bagaimana rumah tangga kita tidak terjadi KD, RT, RW, kelurahan. Ustadz Rustandi atau kita kenal dengan AA Jufri Mata Allah tulah hayatihi. Ibu-ibu apa kabar? Saya dari tadi duduk beberapa menit ngelihat ke depan, kalau ke bapak-bapak gelap, ibu-ibu terang. Kenapa? Karena bapak-bapak nggak pakai bedak, ibu bedaknya 1 kilo. Masya Allah. Betul apa betul? Oh enggak. Alhamdulillah. Aduh, sedih banget, menangis rasanya melihat ada seorang perempuan wanita yang tidak berdaya, ya, tidak memiliki kekuatan, harus dipukuli, harus disiksa oleh seorang yang mana orang ini harusnya mengayomi, membimbing, mencintai, menyayangi, berlaku lembah lembut. Subhanallahilazim. Wahai engkau yang pernah memukul seorang wanita yang namanya istri, pernahkah engkau berpikir engkau punya anak perempuan? Betul apa betul? Ketika anak perempuan engkau menikah dengan laki-laki, mau nggak anak perempuan engkau dipukuli? Wahai engkau yang pernah melakukan kekerasan sama istrinya, engkau punya ibu, ibu engkau adalah perempuan, mau nggak ibunya dipukulin sama bapak kamu? Enggak. Engkau punya adik perempuan, mau nggak kakak ipar kamu gebukin adik kamu? Engkau punya kakak perempuan, mau nggak kakaknya dipukulin sama suaminya? Begitupun istri kita, nggak akan ridha itu bapaknya dipukulin anaknya. Seorang ibu nggak mau anaknya dipukulin, seorang anak nggak mau ibunya dipukulin sama bapaknya. Maka oleh itu Islam mengajarkan kita berlaku lemah lembutlah kepada perempuan. Rasulullah SAW bersabda, istausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dhil'in. Berlemah lembutlah kalau ngingetin perempuan, ngasih tahu perempuan, nggak bisa dengan kekerasan, nggak bisa dengan pukul, enggak, lembut kalau ngomong, kata Rasulullah. Kenapa? Mereka perempuan ini diciptakan Allah Azza wa Jalla dari tulang rusukmu sendiri. Tulang rusuk yang paling beng, kalau dilempengin patah, kalau dibiarkan akan terus bengkok. Gimana caranya? Pelan-pelan ngasih tahu. Betul apa betul? Istri masak, masakannya nggak enak, dia omelin apa dinasehatin? Dinasehatin. Bukan malah piringnya dipecahkan, yang ada engkau nggak makan, kelaparan. Bilang sama istri, yang manggil suami, manggil ibu, yang apa beb apa bu, ini kok makan tempe aja darling-darlingan. Sayang, ini kayaknya keasinan. Istri bilang apa? Hampura. Istrinya orang Sunda. Hapunten. Sayang, nanti saya kalau masak, saya akan lihat di YouTube cara masak yang enak. Luar biasa indah rumah tangga. Makanya kata Imam Ahmad bin Hambal, selama 30 tahun saya menikah, ya, dengan istriku saya tidak pernah berselisih satu kata pun. Subhanallah, 30 tahun nikah nggak pernah berantem,
Nggak pernah berkelahi, nggak pernah berselisih. Ditanya Imam Ahmad, gimana resepnya wahai imam? Ulama hebat yang mengamalkan ilmu, menjadi suami yang soleh, suami yang jadi teladan, catatan sejarah. Kan enak kita kalau jadi suami yang lembut, meninggal kita jadi catatan harum nama kita. Tapi kalau suka gebukin istri kita, apalagi ada CCTV, lihat satu Indonesia bisa tahu, aibnya dibongkar sama Allah. Allah hinakan dia. Imam Ahmad harum namanya. Saya sama istri saya 30 tahun married. Bu, udah makan? Oh, jujur banget ya. Saya nggak pernah berantem, nggak pernah berselisih satu kata pun. Apa resepnya wahai imam? Saya, kata Imam Ahmad, kalau istri saya dia marah, saya diem. Saya diem. Wa in ghadibat radituha. Kalau dia marah saya diem. Saya nggak mau balas kata-kata apapun. Saya nggak mau marah dibalas marah, saya diem. Saya ridho, apapun dia marahin saya ridho, saya senang. Begitupun saya kalau marah, istri saya diem. Istri saya nggak balas dengan satu kata. Luar biasa. Ini resep kalau mau rumah tangga kita bahagia. Kan kita pengen bukan sehidup semati, kita ingin sehidup sesurga. Makanya kalau ibu punya suami pernah mukul, dimaafin apa dilaporin polisi? Nah, dimaafin. Ya, saya mah nggak bakal saya maafin, Bu. Ini melalui tayangan Damai Indonesiaku, siapapun yang dipukul sama suaminya, minimal yang pertama dilakukan apa? Aduin dulu ke keluarga suami. Karena kalau didiamkan akan terjadi kekerasan yang lebih parah lagi. Betul apa betul? Pertama dia berani mukul. Besok ibu dijadiin ikan presto. Setan itu namanya. Tobat, bikin pernyataan. Mau berhenti mukul, kalau nggak berhenti pulangkan saya ke rumah bapak saya. Itu laki-laki gentleman, bukan laki-laki yang main tangan. Kalau mau main tangan, main apa? Main karambol. Main apa lagi? Hah? Main bulu tangkis. Main tangannya sama istri. Emang istri samsak apa? Istrimu dinikahin bukan untuk dipukuli, dia membantu kamu, dia masakin buat kamu, dia cuciin baju kamu. Subhanallah, kamu pergi kerja, itu istri kamu yang jagain anak kamu. Masa wanita yang begitu baik dalam rumah kamu mau kasarin, kamu pukulin? Di mana akal sehat nurani kamu? Maka nasihat saya ibu, saya teringat sebuah perkataan, kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu berbuat, kamu akan dapat balasan. Mukul istrinya, nanti anak perempuannya dipukul. Mukul istrinya, ibunya dipukul. Mukul istrinya, nanti kakaknya dipukul. Naudzubillah, nggak mau kita. Perlakukan istri kita dengan baik. Makanya Rasulullah ketika haji wada' Bu, subhanallah, Rasulullah mau meninggal, mau wafat, mau ketemu dengan Allah Rafiqil A'la. Apa nasihat terakhir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Nabi bilang apa? Istausu bin nisa'i khaira fa innakum ahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Lihat terakhir perkataan Nabi sebelum wafat. Saya nasihatin perempuan istri kamu, jaga baik bener, jaga bener-bener, bersikap lembutlah. Karena engkau menghalalkan kemaluan istrimu menyebut nama Allah. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bi mahrin madhkurin halan, saya terima nikahnya itu atas nama Allah. Ini namanya pernikahan, itu adalah akad muqaddas, akad yang disucikan oleh Allah, bukan sembarangan. Engkau mengambil istrimu dengan nama Allah, akan dimintai pertanggungjawaban kelak atas apa yang engkau lakukan kepada istrimu. Kasih dia makan sebagaimana kamu makan, berikan dia pakaian yang layak, tempat tinggal yang layak. Insya Allah kalau kita sudah memperlakukan istri kita dengan baik, lembut, insya Allah anak kita akan dibahagiakan suaminya. Amin yang kencang dong. Kalau kita sudah lembut sama istri kita, nanti bapak kita insya Allah lebih sayang lagi sama ibu kita. Masya Allah. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita pengen minta SKCK, ini saya minta juga nih sama Kepolisian Republik Indonesia. Jangan sembarangan ngeluarin SKCK, surat kelakuan
Wah, ini udah ada yang berdiri kayaknya nggak lanjutin. Saya akan lanjutin nanti setelah Ustaz Sofian. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Kasifir yang telah memberikan tausiah. Lagi-lagi kita diingatkan bagaimana Rasulullah SAW betapa memuliakan seorang wanita, betapa memuliakan seorang istri untuk dijaga baik-baik, jangan sampai melakukan hal-hal kekerasan. Kita diingatkan kembali, khususnya untuk para suami, agar sekali-kali untuk tidak melakukan kekerasan kepada istri-istri kita. Nah pemirsa, di segmen berikut, segmen 3, 4 dan juga 5, saya yakin ini banyak sekali permasalahan, apalagi ini tema yang sangat relate sekali dengan kehidupan kita sehari-hari berkaitan dengan KDRT ataupun masalah rumah tangga. Persiapkan pertanyaan Anda, insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali ketika rasa aman dan nyaman hilang dalam keluarga atau rumah tangga. Nah, kita masuk dalam segmen tanya jawab. Kami persilakan terlebih dahulu untuk Ibu Marian yang nanti insya Allah akan dijawab oleh guru kita A. Jufri. Bisa langsung turun nanti A. Jufri ya. Oke, silakan Ibu Marian boleh berdiri. Mana Ibu Mariam? Oke, silakan Ibu. Ya, silakan langsung Bu, pertanyaannya Bu. Ya boleh Ustaz A. Jufri dah, langsung turun deh A. Jufri. Sambil turun A. Iya punten. Ibu gak usah gemeteran, biasa aja. Mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Mariam dari Kampung Cogrek, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Ya. Yang saya tanyakan kepada Pak Kiai, dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Arizalu qaumuna 'alan nisa, al-ayah. Dan hadis pun, perempuan itu jika diwajibkan harus bersujud kepada suaminya, namun itu tidak diwajibkan. Pertanyaan kemudian, bagi si istri sudah mematuhi perintah suaminya dan menjalankan apa yang perintahkan Allah, kemudian masih ada rasa tidak aman di keluarga. Salah satunya, Bu, sayanya di sini ngeliatnya. Makanya saya juga bingung A. Ini ngeliatnya kemana sih ini Ibu? Sayanya di sini dilihatnya ke sono. salah satunya, Saya balik Ibu ya. Pundung deh, A. Jufrinya pundung. Iya. Bu sini di sini aja dah. salah satunya jika kita tidak mempunyai pendapat, Bu, punya pendapat. Malu Pak Ustadz, saya nenek-nenek, Ustadz muda jadi malu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita menemukan tidak aman di keluarga, terutama bersama suami, contohnya berbicara pun akan tidak respon, dan mohon dari Pak Ustadz kiat-kiat apa yang harus kami tempuh dalam berkeluarga, seperti itu Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Jangan dulu duduk. Ibu nikah sudah berapa tahun? Dari tahun 81 Pak Ustadz. Saya nggak nanya tahun, ibu berapa lama? Berapa tahun ya Pak? Umur 2014 ditinggal, sekarang 42. Iya kali. Saya aja nggak nikahin ibu, ingat 42. Sekarang mau udah 10 tahun ditinggal jadi. Oh, ditinggal 10 tahun. Pantesan ngelihat saya grogi. Ini Pak Ustadz begitu dah. Ibu ngelihat saya grogi, saya ngelihat ibu nggak nyaman Bu. Oh, bercanda. Jangan, ya. Baik, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan almarhum diampunkan dosanya oleh Allah. Amin, amin. Masih ada harapan untuk menikah lagi? Enggak. Setelah lihat Pak Ustadz gitu kan. Tapi saya nggak nawarkan diri, enggak Bu. Iya Pak Ustadz. Iya, baik, terima kasih Ibu. Terima Mudah-mudahan kasih. kalau memang ada niatan untuk nikah lagi, pulang selesai Damai Indonesia, ketemu jodoh di angkot. Enggak Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Pertanyaan Ibu sebenarnya apa sih? Pak Ustadz. Suami kan sudah meninggal. Yang Ibu tuh apa? Maaf Pak Ustadz, tadi saya bertanya dikasih jawaban pertanyaan seperti itu. Mewakili di antara saya punya jamaah. Enggak, pertanyaan Ibu apa? Kiat-kiat apa
yang bisa kita lakukan sebagai seorang istri yang sudah menjalankan kewajibannya dan patuh kepada suaminya kiat-kiat apa? untuk menghindari ketidakamanan dalam berkeluarga seperti itu Pak Ustaz. Jadi sudah beribadah, sudah sesuai Sudah. apa yang dilakukan istri, tapi Sudah. nggak ada respon yang baik dari suami begitu ya Bu ya? Iya, seperti itu. Oke. Padahal ibu udah lama nggak Udah 10 tahun Ustaz. Iya. Oke, berarti jawaban ini bukan buat ibu, buat yang lain. Ya, Pak Ustaz. Mewakili. Pak Ustaz, Baik, terima kasih. ya, kami ini ketua majelis taklim, jadi saya mewakili jamaah Mewakili. saya. Iya, terima Ibu kasih Maryam Bu ini Ustazah. ketuanya. Terima Iya. kasih. Mohon maaf ditanya Pak Ustadznya. Iya, Bu. Udah Bu, udah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Kiat-kiat apa kalau kita sudah berbakti, kemudian sama suami, tapi suami nggak menghargai? Ingat ibu, benarnya seorang istri jangan mengandalkan benarnya suami. Sebab serius amat lu. Langsung rep dia begitu. Dengerin. Jangan ada bahasa di kita orang yang beriman dan berilmu mengatakan gua bini tergantung laki. Salah. Benar dan tidaknya dalam rumah tangga karena memang landasannya adalah ibadah, maka benerlah menjadi seorang istri. Enggak bener suami urusannya, bukan urusan ibu. Enggak usah, tenang aja, tenang. Kenapa saya bilang begitu? Karena benernya seorang istri jangan terbantung benernya suami. Lihat Nabi Allah Nuh alaihissalam punya bininya enggak bener, 2 bininya, yang atu enggak bener, yang atu bener, enggak tergantung kepada suaminya. Lakinya suaminya Nabi, istrinya enggak bener. Lakinya Nabi, Pak. Nabiullah Ayub alaihissalam, beliau sakit, istrinya mendampingin, lama kelamaan istrinya bosan ngelayanin, minta lepas, bini Nabi. Tapi ingat, Fir'aun lanatullah alaih punya istri namanya Aida, Asia, Aida. Keren banget tuh namanya Fir'aun, Aida. Tahu Fir'aun? Tahu Fir'aun? Tahu dari mana? Main tahu. Itu Pak kalau ngaji sama mama main tahu aja. Apa-apa tuh tahu, apa-apa tuh amin. Kenal sama Fir'aun? Dari mana? Jadi followernya Fir'aun. Ternyata Fir'aun, seorang Fir'aun, siapa yang nggak kenal kebiadaban Fir'aun, tapi punya istri yang namanya Asiyah solehah, dan menandakan bahwa ibu, tugas ibu ngabdi sama suami, dan tidak ada kewajiban ibu menuntut suami supaya berbuat baik kepada ibunya. Dan itu akan terbalik kepada suaminya. Kalau memang istrinya sudah berbuat baik, maka suaminya wajib, mikir Pak, wajib berbuat baik kepada istrinya. Dan disitulah kita akan menemukan sakinah, mawadah, warohmah, tenang jiwa, rasa cinta dan kasih akan tumbuh. Makanya yang dicari pertama ketenangan, kenyamanan. Duit banyak, matre lo. Baik Jufri, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kami persilakan Ustadz Kasif Her untuk berkomunikasi atau berdialog dengan jamaah dari bapak-bapak yang sudah siap dengan pertanyaan. Silakan Ustadz Kasif Her boleh mendekat ke jamaah dengan Pak siapa, boleh berdiri untuk berikutnya. Memperkenalkan diri dan juga diajukan pertanyaan. Silakan. Ya, sudah nyala Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Abdurrahman. Saya jamaah dari Masjid Darul Saadah, Jampang Gang Rambutan. Ingin bertanya Pak, saya menikah sudah 11 tahun nih Pak. Bagaimana menjaga keharmonisan selama 11 tahun ini? Karena kalau baru-baru biasanya tuh Pak, kalau pengantin baru kita pulang kerja dikasih air. Kalau udah 11 tahun udah nggak dikasih air tuh, bagaimana gitu Pak? Curhat nih.
Dikasih air udah disiram gitu. Bagaimana cara untuk menjaga keharmonisan yang berkelanjutan seperti pengantin baru lagi gitu Pak? Pak Rahman istrinya diajak nggak? Ada nggak nih istrinya? Kebetulan lagi pengajian di luar juga Pak. Pengajian di luar atau emang nggak boleh diajak? Oke, Ustaz Kasif silakan Ustaz Kasif. Ini tapi nggak ada niat nambah kan? Jangan, satu aja cukup. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, terima kasih Pak Abdurrahman. Ya, 11 tahun merit tapi berkurang rasa perhatian, kepedulian. Ya, udah punya anak belum? Udah Pak. Kita sebagai suami harus maklum karena dia sudah punya anak. Perhatian dia ke kita pasti terbagi menjadi perhatiannya ke anak-anak. Maka nasihat dari diri saya Al-Faqir yang juga masih belajar berumah tangga, maklumi istri kita, berikan dia uzur kalau selama tidak melanggar syariat. Ya, ingat istri kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendampingi kita, bukan untuk menjadi pembantu. Merdeka. Ini selama saya ngisi ceramah di Damai Indonesiaku baru pertama kali ditepuk tanganin. Ibu, jadi Pak istri, nah ini pahami dulu kewajiban istri, kewajiban suami. Istri tidak punya kewajiban masakin suami. Kalau kita lihat di dalam syariat Ibu, kalau kita belajar Islamnya benar, istri nggak punya kewajiban masakin kita, malah kewajibannya adalah suami yang masakin istri. Karena kalau kita buka Quran surat An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum ya ala ba'dih wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin perempuan. Ini saya ngomong begini, follower saya yang cowok pasti unfollow. Jadi gini Pak, maksudnya gini Pak, istri itu nggak punya kewajiban masakin kita, nyiapin air, karena dia bukan pembantu, dia bukan asisten rumah tangga. Dia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai wanita yang membuat hati kita tenang. Makanya disebut sakinah, adem. Kita nyampe rumah ngelihat wajah dia, makanya ibu mohon maaf nih, kalau nyampe rumah tolong dandan. Makanya sunnahnya Nabi Muhammad SAW, seorang suami kalau mau pulang ke rumah ngomong dulu sama istrinya. Sekarang udah ada handphone. Sunnahnya Nabi kalau kita mau pulang ke rumah WA telepon, yang ini sebentar Akang mau datang 1 jam lagi. Istri udah dengar begitu jangan lanjutin nonton sinetron. Istri udah tahu begitu jangan main handphone, buru-buru mandi. Kalau perlu sampo 1 botol habisin. Begitu. Ini curahan hati suami harus jadi pelajaran buat kita semua, bahwa suami ingin dilayani, ingin disambut, jangan disambit, ingin disambut. Datang suami, assalamualaikum, wajhun talq, dengan wajah senyum, wajah yang indah. Kalau ketemu ustadz begini pengajian pakai skincare, masya Allah, wah lihat wajahnya putih semuanya. Nyampe rumah kenapa jauh bewokan gitu. Terbalik, kalau bikin seneng suami Allah ridho sama kita. Tadi Bu Ustazah tadi ngasih tahu ke kami, ada hadis Nabi SAW, lau ma amartu ahadan li ayyasjuda li ahadin la amartu mar'atan antas juda li zawjiha. Itu hadis Nabi sahih. Seandainya seorang manusia saya perintahkan sujud, kata Allah, kepada manusia lain, pertama yang disuruh sujud siapa? Istri ke suami, karena besarnya hak suami. Akan tetapi kita nggak boleh sujud sama makhluk, sujud hanya kepada Allah. Ini seandainya, perumpamaan hak suami. Suami sudah capek-capek nyari nafkah, bayangin Bu, dia punya ibu, dia punya adik-adik, tapi ketika menikah sama ibu nafkahnya terbagi. Tadinya ibu ke bapak ibu, sekarang suami yang nahan, nanggung nafkah. Maka muliakan suami, Allah akan muliakan ibu-ibu insya Allah. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Kasif Her. Masya Allah, ini istri Ustadz Kasif di belakang berbunga-bunga. Begitu Bunda ya, cie.
Baik, kita masih ada 2 segmen lagi untuk tanya jawab. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, masih di Damai Indonesiaku dan kita masih segmen interaktif antara jamaah dan juga Ustadz. Nah, kali ini bersama Jufri sudah bersama jamaah dengan salah satu jamaah. Nah, sebelum Ibu bertanya, Jufri terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Jufri. Santai aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu dari mana? Saya dari Ciseeng, Bojong Indah. Nama ibu? Saya Ibu Arianti. Menikah sudah berapa tahun? Insya Allah memasuki 30 tahun. 30 tahun? Iya. Suami masih ada? Alhamdulillah masih. Anak ada berapa? 4. Pertanyaan saya, selama 30 tahun ibu menikah, pernah ngalamin KDRT? Mungkin untuk KDRT alhamdulillah enggak. Kok mungkin? Pastinya gitu loh. Udah 30 tahun soalnya Ustadz. Udah 30 tahun. Udah lupa dia. Udah lupa. Kok pernah ditabok apa enggak ya? Untuk KDRT mungkin tidak, ya namanya sekarang kan istilahnya kita tahu HP atau Oke. segala ya zaman sekarang otomatis ya adalah sedikit-sedikit. Oke, tapi ibu ada masalah, ada cekcok? Ya, Ada. Ya namanya rumah tangga insya Allah Pertanyaan ada. saya buat ibu, apa yang ibu lakukan, langkah apa yang ketika ibu terjadi masalah dalam rumah tangga? Mungkin kalau kita mungkin pengalaman itu merupakan guru ya Guru. bagi kita. Tapi saya di sini karena saya kan dulu di Kalimantan, suami orang Kalimantan, jadi saya dibawa ke sana itu apa-apa sendiri, serba sendiri. Jadi menangani masalah itu sendiri, apa semua sendiri. Saya hanya mengembalikan bahwa ini Allah itu sayang kepada saya. Artinya Allah itu tahu bahwa ini adalah satu-satunya pasangan yang bisa membawa kita, ya insya Allah dah gitu. Intinya ketika ibu debatkan masalah, ibu akan mengerti siapa sesungguhnya suami kita. Ya insya Allah. Sesungguhnya siapa dia pasangan hidup kita. Iya. Itu yang jadi jadi sumber. Ya mungkin saya bisa berkata seperti ini karena saya sudah mengalami. Iya. Mungkin yang dulu itu ya tetap aja kita sebagai manusia biasa Iya. ada berontak atau gimana ya. Iya betul. Jadi ibu jamaah sekalian, bapak yang dirahmati oleh Allah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Pertanyaan saya kepada ibu, apa yang dihadapi ketika permasalahan dalam rumah tangga? Ternyata kuncinya ibu adalah apa yang saya sampaikan tadi, adalah pengertian. Apa pengertiannya? Siapa pasangan hidup kita? Andai pun yang tadi disampaikan sama si bapak pertanyaan tadi, yang istrinya nggak pernah ngasih air. Iya. Iya beda Pak, kalau awal tahun pernikahan memang begitu, betul Bu, begitu ya, awal-awal begitu ya? Iya awal-awal. Iya, awal-awal doang ya. Awal-awal udah pertengahan mah nggak tahu. Oh, ibu juga ngalamin begitu? Ya Dulu alhamdulillah. waktu awal nikah ngasih air. Iya. Oh, sekarang udah enggak? Ya alhamdulillah sendiri. tetap menawarkan. Oh, menawarkan tetap ya, ditawarin doang ya, diambilin Tawarin. mah enggak. Ibu nih sebenarnya tukang warteg atau apa sebenarnya? Oke, udah. Oke, cakep. Jadi gini, ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ternyata betul dalam rumah tangga apa yang saya sampaikan tadi bahwa pengertian itu penting. Ibu ini ngalami sudah 30 tahun ketika cekcok dalam rumah tangga, ngerti bahwa suaminya itu apa? Suami itu apa? Suaminya itu bagaimana? Dan dia siapa? Ibu ngerti banget tentang itu. Makanya ibu selesai permasalahan. Pernah pulang ke orang tua nggak gara-gara berantem? Karena saya jauh ya di Kalimantan, ya akhirnya ditahan aja istilahnya. Jadi bukan bertahan sebenarnya mah, kuat baliknya jauh. Kalimantan Bogor. Sebenarnya bukan soleh-soleh amat imah. Iya, nggak kuat aja. Oke, baik. Saya sudah nanya ibu. Ada yang mau ditanyakan? Di sini sebagaimana tadi tema ya tentang KDRT. Yang kita ketahui KDRT itu kan kebanyakan fisik ya. Sedangkan istilahnya seperti sakit hati itu termasuk KDRT enggak? Ibu nyimak enggak tadi? KDRT itu bukan hanya sifatnya fisik, verbal pun KDRT. Mungkin
ada laki-laki yang mukul istri. Tapi kalau istri mukul sih enggak, cuma nunjuk-nunjuk laki, bikin hati sakit di depan umum pula, itu KDRT ibu. 1, 2, ini fisik, verbal. Yang kedua, dampak psikologis gara-gara ada KDRT itu terhadap anak, itu pun KDRT. Ibu sama suami berantem di depan anak, anak pasti akan ngaduin ibu. Dek, yang menang bapak apa mama? Kata adek, mama. Kenapa? Sebab tahu bulan kemarin bapak yang ditabok, mama yang nangis. Kebalik kalau kan begitu pak. Kalau cewek begitu, dia yang nabok, dia yang nangis. Ya, gitu. Itu terhadap mental anak apa? Oh begini caranya rumah tangga. Berarti emak gua, kalau nanti gua rumah tangga, bahasa anak itu, gua sebagai laki-laki berarti sama istri harus sering ditabok kalau pengen turut tuh istri. Itu mental. KDRT dalam hal ini 3, 1 fisik, 2 verbal, yang ketiga dampak psikologis dalam rumah tangga. Jadi pemahaman kita yang harus kita buka pak. Mohon maaf ibu, jadi KDRT teh bukan lelaki yang nabok perempuan, yang mukul doang, tapi perempuan pun bisa terjadi KDRT, suami yang sakit hati. Sakitnya tuh di sini. Gitu bu. Ya. Gitu. Ada Baik. Gitu ibu, terima kasih. Ada satu lagi bisa? Apa? Pertanyaan satu lagi Oke, bisa? Waduh. cukup. Disambung Cukup. nanti. Yang lain juga pengen masuk TV ya. Terima kasih ibu. Baik, terima Iya, kasih Bu makasih. Arianti, Jufri, terima kasih. Berikutnya kami persilakan Ustadz Kasif untuk berinteraksi dengan jamaah. Kali ini kami persiapkan ada Bapak siapa? Pak siapa? Wahyu. Pak Wahyu. Oke, silakan Pak Wahyu. Sebelum Pak Wahyu mengajukan pertanyaan, Ustadz Kasif terlebih dahulu mengajukan pertanyaan. Silakan Ustadz. Ibu boleh berduduk kembali Ibu. Ya, Pak Wahyu, gimana Pak? Mau nanya apa Pak? Baik Ustaz, perkenalkan nama saya Wahyu, saya dari Bogor Barat, Kota Bogor. Mungkin mewakili bapak-bapak sekalian di sini ya. Pertanyaannya adalah, dulu kalau nggak salah ada satu athar yang menyatakan bahwa Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab itu sangat sabar terhadap istrinya. Ketika ada beberapa permasalahan, beliau sangat sabar. Yang saya tanyakan adalah, kadang kita ini menerima satu kondisi di mana mungkin istri kita itu tidak sengaja Ustadz ya, ada suara yang meninggi gitu ya. Terus kiat-kiat kita supaya kita sabar ya terhadap kondisi seperti itu. Karena tadi Ustadz bilang bahwa istri diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Kalau diluruskan patah, kalau dibiarkan tetap bengkok gitu. Jadi mohon kiat-kiatnya Ustadz, jadi sabar kita sebagai suami itu seperti apa? Agar kita bisa tetap menjaga rumah tangga kita harmonis. Insyaallah. Terima kasih Pak Wahyu. Boleh duduk ya Pak Wahyu ya. Ya, buat Pak Wahyu, pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada, banyak hal yang memicu rumah tangga itu berantakan. Ya, di antaranya apa yang paling besar? Emosi. Makanya Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah ausini, beri saya wejangan, beri saya nasihat. Apa nasihat Rasulullah ke sahabat itu? La taghdab walakal jannah, jangan marah. Karena kalau kamu bisa menahan marah, maka bagimu surga. Bahkan ada sebuah hadis Nabi SAW, Pak, kita sebagai suami ini kalau istri udah memancing emosi, bikin emosi, kita bisa nahan. Padahal kita bisa meluapkan, kita tahan, kita pilih menahan emosi, maka nanti pada hari kiamat Allah akan perintahkan dia untuk memilih bidadari mana yang dia paling sukai. Dan ibu ketika menyakiti suami, sesungguhnya bidadari surga bilang apa? Jangan sakiti, la tu'zi zaujak, jangan sakiti suamimu. Karena kalau dia nggak jadi milikmu nanti di akhirat, kami yang akan jadi milik suami. Jadi sabar aja Pak, nanti istrinya diganti dengan bidadari di surga. Tapi kalau punya istri soleha, ibu jadi ratu para bidadari. Jadi enak Pak, suami tetap dapat bidadari. Jadi tahan emosi, kata Rasulullah, man kadhama ghaidhan, siapa yang bisa menahan emosi. Padahal qadirun ayyunafidhahu, dia bisa untuk meluapkannya. Khayyarallahu lahu baina ru'usi annas
al-hurul ain, maka Allah akan perintahkan dia pilih bidadari manapun. Dan ingat ibu, mohon maaf nih, bapak minta maaf, prestasi tertinggi setan, apa prestasi tertinggi siapa? Kenapa mukanya ke sini? Prestasi tertinggi setan kalau bisa bikin anak Adam bercerai. Datang nih setan ke iblis, alhamdulillah. Oh alhamdulillah, setan mah kagak ada ingat Allahnya. Woi bro, saya udah bikin hamba Allah itu nggak sholat. Bagus kata iblis. Bro, saya sudah bikin anak Adam main judi. Bagus. Ada satu lagi setan datang ke iblis. Wahai iblis, pimpinan kami, saya berhasil bikin cerai anak Adam. Apa kata iblis? Ahsanta, kamu yang lebih bagus dari yang lain. Pahami, ketika emosi di situ lihat, oh ini setan. Gimana caranya? Ambil air wudhu. Ambil air wudhu, masih emosi juga, mandi. Masih emosi juga, sholat 2 rakaat. Kalau berdiri lagi emosi, duduk. Itu diajarkan oleh Rasulullah. Kalau duduk juga masih emosi, berbaring. Kalau berbaring juga masih emosi, kasih obat tidur. Subhanallah, itulah caranya. Kalau udah emosi langsung ingat, oh ini setan. Gimana setan? Yuwaswisu fi sudur minal jinnati. Orang yang KDRT, dia tidak bisa nahan emosi, meluapkan emosinya, sesungguhnya dia setan manusia. Setan itu ada 2, setan dari kalangan jin, setan dari kalangan manusia. Maka lewat tayangan yang indah ini saya katakan, suami KDRT sesungguhnya adalah dari jenis manusia. Gitu. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Kasifer. Jadi Pak Wahyu kalau istri yang ngasih air, belum tentu air minum, tapi air wudhu bisa jadi ya. Karena lihat Pak Wahyu kayaknya kok pulang dari kerja kucel banget itu ya. Baik, Masya Allah. Terima kasih. Masih di Damai Indonesiaku, kita akan jumpa lagi di segmen berikut. Tetaplah bersama kami. Alhamdulillah kita masih di Damai Indonesiaku dan masih satu segmen lagi Ustadz, kita berdialog dengan para jamaah. Nah Ustadz Kasim sudah bersama Bundai, betul ya? Betul. Bundai, silakan Ustadz Kasim untuk berinteraksi dengan jamaah. Tapi ditanya dulu Ustadz, mungkin pernah ada pengalaman berkaitan dengan KDRT mungkin Ibu, silakan Bu. Boleh assalamualaikum lagi? Silakan. Takut diprotes lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bundai dari Majelis Taklim Madinah ini. Saya mewakili ibu-ibu. Semangat ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Masalah KDRT dulu, nih maaf nih Pak Ustadz, saya sebenarnya sudah single fighter ya. Single parent, oke. Tapi ada pengalaman juga. Long time ago, untuk yang sekarang yang saya lihat juga masalah KDRT itu, bagaimana solusi untuk KDRT kalau kita diamin, makin merajalela, makin menjadi-jadi, tapi kalau kita nggak laporin ya Pak, kalau dilaporin menjadi aib keluarga. Tapi Ibu ada pengalaman? Pernah ada. Pernah, boleh diceritakan sedikit Bu? Boleh ya. Sakitnya tuh di sini Pak Ustadz. Aduh. Di sini ya ibu-ibu. Mohon maaf ibu menjadi single parent udah berapa lama? Saya tahun 2005 almarhum meninggal. Oh wafat. Berarti bukan karena bercerai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu sabar ya. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Apa duka yang ibu masih kayaknya mengganjal nih sampai hari ini? Ya alhamdulillah sih udah saya buat have fun, buat happy aja. Dan dengan bismillahirrahmanirrahim saya hadapi waktu itu tahun 2005 anak saya masih kecil, anak saya 3, putra, putri, putra. Jadi umur 6 tahun ya TK meninggal, saya berjuang. Kebetulan dulu saya tinggal di Pondok Cabe yang dibilang jin, tempat jin buang anak, tidak ada penduduk, pokoknya sedikit tahun 99. Ya. Jadi pernah, tapi bukan di Pondok Cabe ya. Oh iya di itu. Saya pernah di KDRT, saya pertama diam. Saya diam. Pokoknya saya ingat kalau suami marah saya diam. Itu wajib buat saya. Kalau saya sudah suami diam, baru saya bergerak. Tapi suatu ketika waktu itu mungkin sama-sama setan mungkin ya. Saya terlalu emosi karena udah sering.
Dia mukul, nggak kena, saya tangkis, kena matanya, dia sampai nggak hampir kebutaan, itu nggak sengaja loh Pak Oke, Ustadz. ya. Apa itu disebut KDRT? Terus Oke. bagaimana hukumnya saya sebagai istri? Itu saya tidak melawan ya, itu mungkin Allah kasih perisai mungkin ya itu karena emosi, biasa emosi itu kan emosi yang meletup-letup itu menjadi Terus dilaporin juga suatu jadi aib ya Bu ya? sensasi Dilaporin juga jadi kalau aib, dilaporkan ya aib sendiri buat apa, jadi saya pendam sampai sekarang ya dengan kekuatan doa ibu-ibu super sabar aja seperti saya ya. Jadi ini sekaligus pertanyaan ya Bu ya? Pertanyaannya Silakan Ustaz Kasif. Ya seperti Ibu, itu. memang kalau membalas gimana ya? Kalau membalas berarti kan di situ ada kekerasan. Kekerasan yang bertambah. Betul. Memang kalau dalam Islam boleh hukumnya kisos. Oh, boleh. Ya, kisos itu dipukul sekali, balas sekali. Cuma kan kita wanita makhluk lemah. Makhluk lemah. Ketika ibu membalas takutnya dia Iya. akan lebih brutal. Iya. Bahkan tidak jarang kita temuin nih, minta maaf ibu ya, Betul. membunuh. Betul. Ya gara-gara istrinya ngobrol sama cowok, suaminya cemburu. Betul. Istrinya cemburu, mohon maaf bener-bener. ditusuk. Inilah setan, nauzubillahimin Zalik. zalik. Maka apa yang ibu lakukan jangan ibu pukul kembali. Yang ibu lakukan adalah tadi lari. Ya, Tidak keluar memukul, dari Pak mobil. Ustadz. Pada saat mau dipukul saya Tidak mau lari sengaja, ya? tidak Ya, sengaja. ini kita lari. seandainya Kena dipukul, matanya. siapapun yang nonton tayangan kita yang penuh berkah ini dipukul, langsung yang tadi saya katakan di segmen pertama, lapor ke keluarga suami. Dia punya orang tua yang menasehati dia. Bikin surat apa tadi Bu? Pernyataan. Perjanjian. Dan Pak Polisi, ya saya mohon kalau bikin surat SKCK, minta dulu pertanyaan istrinya. Ini suami orang baik apa enggak? Jadi kalau mau tahu Kasif ini orang baik ibu nggak usah tanya polisi, nanyanya ke istri. Kalau istri bilang baik, pasti kita orang baik di mata Allah. Karena kata Rasulullah, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Manusia terbaik di antara kalian yang paling baik sama istrinya, paling baik sama anaknya. Jadi itu minta maaf ibu, jangan bales nanti sehingga menyebabkan KDRT lebih besar lagi. Ini siapapun, ya lebih baik laporkan keluarga, bikin surat pernyataan. Kalau diulangi tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, percerai lebih baik. Boleh diterusin pertanyaan saya? Boleh. Bukan pertanyaan, artinya setelah Curhat. itu suami menyadari makin lama alhamdulillah baik Oke. meninggal deh. Oh, Masya Dalam Allah. husnul khotimah. Amin. Itu Mudah-mudahan terakhir. jadi husnul khotimah. Mungkin Allah sudah mengingatkan ya, bukan memperingati, mengingatkan. Lemah stroke juga keluarga Ya. dari Baik. Ya oke ibu, Terima kalau kasih. Ustadz Sofyan Ya. ibu bisa bersabar ya, kemudian bisa merubah, Masya Allah. Ya. Tadinya Alhamdulillah. temperamental menjadi suami yang bisa Sampai nahan sholatnya, emosi, ngajinya. lembut. Oh, Berarti Masya ibu Allah. dapat pahala dakwah. Amin. Allah Ibu dapat pahala dakwah. Ingat pahala dakwah itu apa? Mengajak orang kepada suami Kebaikan. tadinya emosi, dia kalau ngomong kasar, kalau mohon maaf kebun binatang pindah ke Bogor. Ada sih di Bogor ya Mama. Ke kebun binatang pindah ke rumah. Tapi ibu bisa sabar, bisa merubah dia. Berubah, Apa kata Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib? Li ayyahdiyakallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Seandainya ada satu orang dengan dakwah kamu dapat hidayah, lebih baik daripada kamu dapat unta merah. Ya, betul. Unta merah itu kendaraan paling mewah, Amin. paling mahal. Ibu dapat pahala dakwah. 7 Masya tahun Allah. Masya kan Allah. Pak Ustadz. Baik. Struknya. Masya Allah. Jadi Baik. selama 7 tahun alhamdulillah saya Masya Allah. sabar. Baik, insya Allah suami husnul khotimah ya Bu ya. Amin, Baik. betul. Baik, terima kasih. Terima kasih kasih. Ibu Ustadz Kasif Her. Jadi tadi kalau menanyakan suami Ustadz Kasif baik berarti nanya ke langsung istri ya. Begitu ya Bunda ya. Ustadz Kasif baik ya. Oh, hidup Pak Istrinya tuh. Ustadz baik banget, semangat. Ibu tahu saya baik dari mana? Saya baik. Mengajarkan untuk semangat ibu-ibu. Saya Oke, baik kalau istri saya bilang saya orang Baik. baik. Jadi Baik. kita nggak boleh bilang saya orang baik. Kata Rasulullah ukuran orang itu baik Ya. adalah ketika istri dan anak-anaknya mengatakan dia baik. Alhamdulillah. Oke, Makanya baik. berlaku lembutlah kepada istri dan anak-anak. Baik, Ustadz Rustandi boleh ikut saya ke bawah untuk berinteraksi dengan jamaah. Ada Bapak siapa? Boleh berdiri Pak? Boleh berdiri. Oke, langsung tanya Pak. Satu aja pertanyaan, langsung aja Pak pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bapak Aceng dari Jamaah Muhasabah Jambang Pulo. Afwan Ustaz.
Bagaimana solusinya supaya dalam keluarga Allah membukakan pintu keberkahan? Itu yang pertama. Yang kedua, pintu maghfirah. Dan yang ketiganya, ketenangan dalam keluarga. Baik. Mungkin itu pertanyaan. Ada 2 pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih. Bapak, kalau kita pengen punya barokah dalam rumah tangga, tentunya pastinya ibadah. 1. Yang kedua, hablum minallahnya itu tetap ibadah, dan hablum minannasnya tetap di antara kita. Bapak susah payah demi keluarga, tapi kalau bapak dan tidak memperhatikan hak-hak seorang istri, demi Allah nggak bakalan ada keberkahannya. Makanya bapak jalankan kewajiban sebagai seorang suami, dan jangan lupa hak seorang istri, hak keluarga itu pun ada dalam hal rumah tangga. Insya Allah Allah bukakan itu. Makanya dalam rumah tangga ini, mohon maaf ya Bu ya, maaf ya Mak ya, bukan ngajarin ya, ngajarin Pak, bukan ngajarin ya, bukan ngajarin nih, mohon maaf tadi yang udah 40 tahun nikah mana tadi, mau bukan ngajarin. Ada saling memaafkan, saling membantu, saling pengertian, itu harus ada. Makanya dalam rumah tangga awalan tadi saya bilang, pertama pengertian dan komunikasi, apapun masalahnya itu. Buka pengertian, sudah komunikasi, ngobrol, Pak, berkah rumah tangga kita, sumbernya pengen sakinah, berkah. Ingin berkah harta, hormatin orang tua. Ingin berkah ilmu, hormatin guru. Ingin berkah rumah tangga, hormatin mertua. Mertua masih ada Pak? Ada. Hormatin. Iya. Baik, terima kasih Ustaz Rustandi Al-Jufri, terima kasih atas jawabannya. Udah, Pak. Terima kasih Pak, Terima waktu kita kasih. sudah habis. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, kita terasa sudah di penghujung acara. Di segmen terakhir nanti kita akan berdoa bersama. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Tidak terasa pemirsa, kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku, dan bagi Anda yang ingin menyaksikan tayangan kami kembali, Anda bisa membuka portal kami di damaiindonesiaku.id. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan dan Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita angkat tangan Ibu, Bapak semuanya. Berdoa kepada Allah agar rumah tangga kita dibahagiakan Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, muliakanlah suami kami. Mereka berjuang membanting tulang, peras keringat pagi jadi malam, malam jadi pagi, untuk memberikan nafkah yang halal. Ya Allah, jadikan setiap tetes keringat suami mencari nafkah sebagai penebus dosa-dosa mereka. Ya Allah, berikan suami kami hati yang sabar, hati yang tabah dalam menghadapi segala macam problematika rumah tangga. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, begitupun istri kami. Mereka melahirkan anak-anak kami, taruhannya nyawa. Ya Allah, jadikan setiap tetes keringat istri kami mempersiapkan makanan, merawat anak-anak kami, mendidik anak-anak kami sebagai tetesan keringat yang meninggikan derajat mereka di sisimu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bahagiakan rumah tangga kami. Setelah nanti kami tua, kami yakin yang merawat kami adalah istri kami. Yang akan menemani hidup kami adalah suami kami. Berikan kami suami yang dengan kehadirannya membuat hati kami bahagia. Berikan kami istri yang berada di sampingnya, membuat hati kami teduh ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jauhkan rumah tangga kami dari iri hati, dari hasad, dari fitnah, dari segala macam cobaan dan musibah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, anak-anak kami jadikan anak-anak yang rajin sholat. Anak-anak kami jadikan anak yang soleh-solehah. Rabbana, semuanya, hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, wa akhiru da'wana Anil hamdulillahi rabbil alamin. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku, dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.